KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Ini cerita lengkap KKN di Desa Penari versi Nur, penuh misteri bikin merinding. Kisah mistis itu dialami oleh 6 mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata, KKN, di desa terpencil. Keenam mahasiswa tersebut bernama Ayu, Nur, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui. Hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Suatu malam, Ayu teman sefakultas Nur baru saja membicarakan rencananya. Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Nur kemudian bersika untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu. Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa ia harus segera memberitahu rekannya yang lain. Wit nang di, nang omah Nur, yo opo, wes oleh enggon keke, di rumah Nur, gimana, sudah dapat tempat KKN-nya? Tanya Widya. Engko bengi Wit aku budal karo Ayu, doakan yo, nanti malam Wit, aku berangkat sama Ayu, doakan ya. Engge, semoga ndang di ACC ya. Amin, balas Ayu, mematikan telepon. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil Kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu sahabatnya disusul dengan seseorang laki-laki. Nur membatin mungkin itu Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu yang akan mengantarkan mereka ke lokasi KKN. Ayo budal, ajak Ayu dengan langsung menggandeng Nur untuk masuk ke mobilnya. Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil. Tak lama setelah itu mobil pun melaju. Paling 4-6 jam tergantung, ngebut orane, paling 4-6 jam tergantung ngebut tidaknya. Jawab Ayu. Adoh gak Yu? Jauh gak Yu? Tanya Nur kepada Ayu. Sing jelas, desane apik, tak jamin, isah alami. Pokoke cocok gawe proker sing adewe susun wingi, yang jelas, desanya bagus, tak jamin, masih alami, pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemar. Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut, sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang, salah satunya tentang lokasi, waktu dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan, daerah timur. Sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon, daerah barat, ia sudah banyak mendengar rumor tentang daerah Etan, salah satunya tentang kemistisannya. Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur, bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut. Saat menempuh pendidikannya sebagai seorang santriwati, ia sering mengabaikan perasaan tidak bisa yang muncul karena kebetulan semata. Namun anehnya malam ini, belum pernah Nur merasa setidak enaknya seperti saat itu. Benar saja,
Perasaan tidak aneh itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Salah satu pertanda buruk terjadi adalah ketika sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B. Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang prihatin. Tak hanya itu saja, si kakek mengelengkan kepalanya seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada di dalam mobil, agar mengutungkan niatnya. Namun, Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun, sebab ada temannya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini. Hujan tiba-tiba saja turun. Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan tersebut telah ditempuh. Mobil berhenti di sebuah rest area yang sepi, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan yang gelap, Nur mendengar yang memanggil-manggil namanya. Hutan. Desa ini ada di dalam hutan, kata Mas Ilham.